Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-19, yaitu NFS Server. 1. Pengenalan NFS dan install NFS. NFS merupakan protokol ataupun software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux atau Linux ke Linux ya. Sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirimkan ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jadi, jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba ini ya. Nah, pada topologi kali ini kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori yang mana nantinya data pada direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu Desktop, karena maka berdua ini adalah Linux. Debian Server adalah Linux dan Ubuntu Desktop adalah Linux, maka kita bisa menggunakan NFS. Kita buka VirtualBox-nya lalu ke server Debian. Sebelum itu kita harus mengatur repositori kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Pastikan Debian server sudah memiliki akses internet dengan ping google.com. Kita coba ping google.com. Sebelum itu kalian harus masuk ke root dulu. Sekarang kita coba ping google.com. Nah, kita sudah memiliki akses internet pada Debian kita, sehingga kita bisa melakukan update tentang software Debian server ini untuk Debian kita melalui internet, yaitu dengan komen kita masuk dulu ke root, lalu nano /etc seperti ini, nano /etc/apt/sources.list, lalu enter. Titik yang atas ini berada di dalam komentar ya, yaitu ada tanda pagarnya, dan kalian harus memasukkan repositori dev https cartolo/sby/data-utama.net.id/debian. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kalian bisa pause video ini terlebih dahulu lalu inputkan komen ini ya. Lalu kita ctrl-x. Jika sudah, kalian bisa apt update, yaitu apt update, kita enter. Setelah itu kita bisa konfigurasi atau install NFS, yaitu apt install NFS kernel server. 2. Konfigurasi NFS read only. Ini dia konfigurasi yang akan kita lakukan, yang mana kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana nantinya direktori ini bisa diakses oleh Ubuntu client. Jadi pertama-tama kita harus membuat direktori. Pastikan kita sudah berada di root. Saya akan membuat direktori pada direktori slice. Saya cek dulu dengan ls slice. Di sini ada banyak sekali direktori. Kita akan membuat direktori lagi dengan perintah mkdir. Saya akan kasih nama direktori tersebut NFS1. Nah, ini sudah ada ya. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke dalam nano /etc/export agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses root. Lalu konfigurasikan ke bawah slice NFS1 seperti ini, lalu tab 2 kali, lalu bintang. Maksud dari bintang ini adalah kita mendefinisikan seluruh IP address, jadi siapa saja itu bisa mendapatkan hak akses read only. Setelah itu kita kurung buka RO, kemudian kurung tutup seperti ini. Kita ctrl-x y enter atau ctrl-x saja.
Kemudian sistem CTL. Mengakses NFS dari Ubuntu Client. Sekarang kita akan membuat Ubuntu Client bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi sebagai NFS atau sharing file pada Debian server. Jadi di sini kita lihat dulu di server Debian ls/. Sebelumnya kita telah mengkonfigurasi NFS 1 sebagai direktori yang bisa disaring ke IP mana saja. Masuk ke Ubuntu Desktop. Sebelum kita ingin menerima file yang sudah ada pada Debian server, maka kita harus menginstal software pada penerima, itu NFS Common. Kalau ingin mengirim ke sharing file, itu NFS kernel server. Untuk menerimanya, maka kita harus memiliki software yang namanya NFS Common. Kita buka Ubuntu Desktop, lalu sudo apt install NFS Common. Nah, ini kita sudah berhasil install NFS Common-nya. Lalu langkah selanjutnya kita harus summon atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian server. Jadi kita akan memastikan apakah direktori NFS 1 berhasil di-share oleh Debian server. Sebelumnya kita pastikan dulu Ubuntu Desktop bisa berkomunikasi dengan Debian server dengan ping 10.10.2. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita lakukan command summon -a 10.10.10.2. Oke, kita berhasil ya. Bahwasanya direktori NFS 1 berhasil di-share oleh Debian server. Sekarang kita akan coba untuk menerima file yang ada pada NFS 1 ini, yaitu dengan direktori terlebih dahulu pada posisi yang sekarang. Kita pwd. Sekarang saya berada pada sini. Nah, di sini saya akan coba membuat direktori yang bernama terima NFS. mkdir terima NFS. Fungsi dari direktori ini untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS 1, yang mana nantinya direktori terima NFS 1 ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NFS 1. Jadi sekarang kita akan membuat terima NFS ini sebagai direktori untuk menerima seluruh file yang diberikan di Debian server melalui NFS, yaitu dengan perintah sudo mount 10.10.2.2/home/allows/terima-nfs. Di sini kita bisa lihat apa file yang sudah diterima dari direktori terima NFS ini, yaitu dengan ls terima NFS. Oke, di sini masih kosong ya, karena kita belum membuat apa-apa pada NFS 1. Maka kasus ini saya akan membuat sebuah file dengan bentuk txt pada NFS 1. Kita buka server Debian. Di sini kita buat file dengan nama abc.txt touch/nfs1/ seperti ini. Kita ls/nfs1. Sekarang pada NFS 1 terdapat file yaitu abc.txt yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu Desktop dan dimasukkan di direktori terima NFS ini. Jika kita ls terima NFS di Ubuntu Desktop, oke, filenya sudah diterima oleh Ubuntu Desktop melalui terima NFS. Kita coba buat file lagi dengan nama ab. Konfigurasi NFS read write. Sekarang kita akan membuat file yang mana pada file kali ini bisa dilakukan read and write, dan pada kali ini kita juga akan membuat direktori baru yang hanya bisa diakses oleh IP 172.16.10/24. Kita buka Debian server,
Sebelumnya kita harus membuat direktori NFS2 terlebih dahulu dengan perintah mkdir slice NFS2. Kita cek dengan perintah ls slice. Oke, sudah ada ya. Lalu edit dengan nano slice etc slice export. Kita ketikkan slice NFS2, tab 2 kali, lalu 172.16.10 slice 24, kurung buka rw.synt, kurung tutup, lalu ctrx y enter, lalu sistem ctl restart. Sekarang kita akan membuat direktori baru di Ubuntu Desktop. Kita buka Ubuntu Desktop, lalu mkdir, terima NFS2. Nah, sekarang kita akan membuat direktori terima NFS2 sebagai wadah untuk menerima seluruh file yang ada pada NFS2 yang ada di Debian server. Kita masukkan komen seperti ini, sudo mount 10.10.2. Kita buka Debian server. Kita coba di Debian server untuk menambahkan file NFS2 dengan perintah touch slice NFS2. Setelah itu kita buka Ubuntu Desktop dan ketikkan ls terima NFS2. Jadi di sini belum ada file apapun. 5. Mount NFS permanen. Kita buka Ubuntu Desktop. Jadi caranya sudo nano slice etc slice fs tab. Kita tulis paling bawah 10.10.10.2 titik slice NFS1. Kita tulis paling bawah 10.10.10.2 titik 2 slice NFS1 slice home slice allows slice terima sim NFS, lalu tab 2 kali, NFS tab 1 kali, dev. Oke, sekarang jika Ubuntu Desktop kita mati dan dinyalakan lagi, kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi ya. Jadi seperti itulah pembahasan bab kali ini. Saya Fani Indriani pamit undur diri. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.